Bejo dengan Cakramadu apa ya? Apanya? Beda aktivitas, beda sawah saja. Konsennya kemana? Beda sawahnya saja. Oh, baik. Ya. Kalau aktivitasnya sama. Kebetulan Ustadz yang ini kan punya cangkul. Saya juga punya cangkul, ya kita bajai sama masing-masing. Iya, kalau di Sumatera Barat berapa relawan? Kalau kami Jokowi ada berapa kelompok? Oh, kalau kelompok Ya, banyak. Cuma di dalam kelompok itu ada sekitar 15 ormas. 15 ormas. Kebetulan koordinator umum kami itu saudara Diki Sambara itu menunjuk kami untuk menjadi perwakilan Forlop malam ini. Seperti itu. Baik. Kalau kita baca secara nasional itu relawan Jokowi Ma'ruf sampai 500. Kalau di Sumatera tidak. Ya, kita kan koordinasi saja. Kalau rumah relawan kan ada beberapa. Kebetulan kan salah satu yang di Forlop. Nah, di dalam Forlop ada 15 ormas, lebih kurang kan. Nah, cuman ya kalau data-data yang kami dengar-dengar itu ada sekitar 40-an ada. 40-an ada di Sumatera. Ada di Sumatera. Itu belum relawan yang lokal, belum relawan yang ada di kota-kota. Kami memberikan yang utama itu adalah upaya kami untuk menjawab semua isu-isu yang tidak benar alias hoax atau berita bohong. Itu kami sekarang itu fokus ke situ. Ya, karena kami berpikir selain persoalan suara Jokowi di Sumatera Barat, kami juga berpikir kasihan anak-anak muda di Sumatera Barat ini di awal-awal mereka mengenal politik Indonesia, yang mereka pahami bahwa politik Indonesia ini penuh dengan kebencian, dengan ketidakbenaran, penuh dengan berita-berita bohong. Sehingga kami mempunyai beberapa program khusus sendiri yang kami gunakan, yang kami jalankan di basis-basis yang kami garap saat ini untuk menjangkau kaum pemuda. Ada beberapa metodologi yang kami pakai, baik itu door to door, baik itu penyebaran bahan alat peraga kampanye khususnya berkaitan dengan hoax, majalah-majalah, maupun melalui upaya-upaya lain ya seperti menyampaikan langsung di acara ini, begitu, Pak Direktur. Lalu saya pikir kami pikirnya sederhana saja, bagaimana bangsa ini bisa maju jika generasi muda bangsa ini berangkat untuk memahami situasi politik Indonesia saat ini dengan kerangka yang buruk, dengan dengan cara-cara kerangka pikir yang buruk, tadi akan melahirkan cara-cara yang buruk nanti ketika mereka akhirnya sampai pada usia mereka berperan aktif menjadi leader-leader politik di negeri ini. Sehingga saya pikir selain memenangkan Jokowi, kami juga punya tanggung jawab untuk membersihkan semua isu-isu yang beredar, untuk mengarahkan mereka ke arah cita-cita pada tahun ini. Yakin saya, sebab sahabat-sahabat saya bekerja terus, saudara bekerja terus. Ketika dia datang datang anak SMA milenial datang, oh itu 01 Pak Jokowi ya, kita begitulah gambaran kenyataannya. Mereka berebut untuk datang, karena nama itu tadi manis, jadi mereka berebut untuk datang. Baik, cukup 3 menit. Berikan aplaus untuk enggak sedikit, banyak sekali. Dan kami yakin dengan doa, dengan perbuatan yang baik, yakin milenial pro Jokowi. baik. Ini di Sumatera Barat bahwa Sandiaga Uno representatif dari milenial. Ya. Lalu kalau di pasangan 01 mana representatif dari milenialnya? Kami Oke, begini, saya tambahkan ya kepada Ustaz. Jadi bahwa pada dasarnya kami melihat banyak potensi-potensi program-program dari Bapak Jokowi itu yang bisa kami sampaikan di masyarakat Sumatera Barat untuk menaikkan suara Jokowi. Salah satunya Jokowi selalu berpesan jangan golput, pilihlah. Ketika generasi milenial golput, kecenderungan apatisme terhadap politik itu akan tinggi, sehingga ya kan ke istilah presiden sebelumnya kita kan sudah sama-sama melihat bahwa program Jokowi punya beberapa program, ya kan, kartu Indonesia Pintar Kuliah, kartu prakerja, khususnya yang dua itu sangat menyentuh kaum milenial di Sumatera Barat. Nah, artinya kami sudah melakukan sosialisasi kelebihan benefit dari kartu-kartu tersebut. Ini bukan persoalan baik, sudah adakah
riset kecil-kecilan bahwa dengan ada program prakerja tadi, kartu pintar untuk beasiswa mahasiswa, itu sudah mampu setidaknya bergerak mendongkrak suara milenial. Secara subjektif kami kan sudah melakukan beberapa survei kecil-kecilan, baik yang kecil maupun yang profesional Di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Nah, suara kita sekarang ini kan terkerek naik. 2014 kan Baik, tapi kan 23. milenial kita tidak tahu ada informasi seperti itu. Bisa jadi boleh jadi mereka tidak menonton debat capres. Artinya kami kan juga punya relawan cyber. Itu relawan kami itu sebagian besar itu relawan cyber. Seperti apa strategi cyber? Nah, artinya mereka Karena ya dari 40% kita asumsikan 80% mereka. milenial zaman Nabi Muhammad mungkin beda, keren. Lepas Pak itu, ya zaman tahun 60-an sih keren. Tapi 2019 itu bukan zaman milenial, bukan seperti itu milenial. Milenial itu adalah orang yang menguasai teknologi. Makanya Jokowi mati-matian mengembangkan startup, mendukung orang-orang, ya kan, anak-anak muda yang mau membangun startup. Lalu dia berusaha mati-matian bagaimana infrastruktur udara kita, tol udara. Bagaimana mungkin kawan-kawan bahkan yang di 02 sendiri bisa membedakan bagaimana speed internet kita di tahun 2010 dengan tahun 2010. Udah jauh berbeda. Bahkan baru-baru ini Jokowi kembali meluncurkan satelit baru untuk menaikkan bandwidth sehingga kecepatan internet kita khususnya di Indonesia Timur itu meningkat. Ini kebutuhan milenial. Kebutuhan milenial salah satunya adalah akses internet. Karena mereka cari duit di situ. Mereka cari usaha di situ. Startup dikatakan bahwa startup uangnya kemana? Bagaimana? Apakah kawan-kawan 02 pernah buka lapak? Kemana uang mereka? Yang dihasilkan dari jualan barang atau orang yang bisnis rumahan buat buat merchandise gitu loh. Kemana? Ya ke mereka, bukan ke Cina, apalagi Arab. Gojek mana kan uangnya? Apa ya? Selain Bukalapak, Gojek mana lagi uangnya? Tentu ke saku kok. Tukang ojek kok. Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan bagaimana mekanisme kerja startup yang bernama Gojek gitu. Kawan-kawan kan juga melaksanakan bagaimana kita poin, bagaimana kita bayar cash seperti itu. Apalagi baru kemarin, ya kan, Pemprov DKI Jakarta setelah persetujuan dengan DPRD dan restu dari Jokowi menaikkan tarif dasar pengemudi Gojek. Artinya pendapatan mereka lebih besar. Apakah kita mau membantah bahwa sebagian besar dari pengemudi Gojek adalah kaum milenial? Baik, singkat untuk menanyakan. Kalau Bapak Prabowo dia memang tajir kaya, tapi niatnya dia tuh bagaimana dia kaya itu mengajarkan masyarakat Indonesia ini bisa meniru dia kaya juga kayaknya. Tapi bukan istilahnya itu kita mengaku rakyat, tapi sebaliknya ya. Itu Contohnya yang sebaliknya bagaimana? Mungkin saya tambahkan, istilahnya kenapa Prabowo itu adil? Sebenarnya Prabowo itu adil adalah keinginan umat, malahan bangsa dan negara ini. Kenapa begitu? Karena ingin bangsa kita ini harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini yang saya katakan. Kenapa begitu? Mungkin bisa kita lihat bahwasanya mungkin dijanjikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, malahan Acong dan Aceng yang menikmati. Ini yang kita lakukan. Bahwasanya kalau nanti Bapak berbohongan, insya Allah akan menikmati bangsa dan negara ini dari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Bahkan istilahnya seperti milenial kita inilah nanti sebagai generasi penerus bangsa ini ke depannya. Mungkin ini tambahan. Baik, kita break dulu ya, sebelum kita lebar ke panelis, kita sudah setelah break berikut ini. Betul bersama kami. Tapi apakah hanya segmen itu saja? Dalam pandangan kami yang pertama itu pemilih pemula, orang yang punya hak pilih 17 tahun atau sudah menikah, itu 5.050.000 orang. Belum lagi yang diantara itu yang sudah memilih pada pemilihan yang kedua kalinya setelah 2014. Itu secara ekonomi mereka masih dalam rangka membangun kemapanan ekonominya. Dan dalam rangka membangun sesuai dengan tren pada saat ini, mereka itu dekat dengan internet. Lalu pemilih milenial yang sudah mapan itu ya kisaran 27 sampai 32 atau 35 tahun.
mereka masih sangat dekat dengan dunia teknologi, khususnya dengan dunia internet. Nah, itu loh. Nah, yang kenapa topik ini menjadi menarik karena mereka inilah yang menjadi korban paling besar dari paparan hoax. Karena interaksi mereka di dunia maya itu. Saya pikir begitu lingkupnya. Kalau kita mau bicara menurut institut ini itu kita agak susah juga. Gitu. Artinya kan kami punya pendapat. Segmen milenial itu secara dalam konteks pemilih, itu rentangnya. Ya kan? Kalau kita bicara pemilih pemula, ya 5 juta adalah orang yang pertama kali dapat kesempatan untuk melakukan pemilihan pada saat ini. 5 juta 50 ribu orang di dapur di. Baik, masih ada atau silakan langsung sebelum 02. Kemudian dipahaminya terhadap pemilih milenial dan apakah pemilih milenial itu sama dengan pemilih pemula. Nanti kita cari titik temunya sehingga kita diskusinya di situ nanti. Itu maksud saya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya pemilih milenial, ya mungkin sama tadi yang disampaikan yang 01 itu para pemuda-pemuda, pemudi yang melek dengan internet. Ya, mulai mungkin yang yang memiliki KTP atau yang berusia 17 tahun sampai 30-an gitu kan. Nah, itu yang Pas Pak itu, ya zaman tahun 60-an sih keren. Tapi 2019 itu bukan zaman milenial, bukan seperti itu milenial. Milenial itu adalah orang yang menguasai teknologi. Makanya Jokowi mati-matian mengembangkan startup, mendukung orang-orang, ya kan, anak-anak muda yang mau membangun startup. Lalu dia berusaha mati-matian bagaimana infrastruktur udara kita, tol udara. Bagaimana mungkin kawan-kawan bahkan yang di 02 sendiri bisa membedakan bagaimana speed internet kita di tahun 2010 dengan tahun 2010. Udah jauh berbeda. Bahkan baru-baru ini Jokowi kembali meluncurkan satelit baru untuk menaikkan bandwidth sehingga kecepatan internet kita khususnya di Indonesia Timur itu meningkat. Ini kebutuhan milenial. Kebutuhan milenial salah satunya adalah akses internet. Karena mereka cari duit di situ. Mereka cari usaha di situ. Startup dikatakan bahwa startup uangnya kemana? Bagaimana? Apakah kawan-kawan 02 pernah buka lapak? Kemana uang mereka? Yang dihasilkan dari jualan barang itu orang yang bisnis rumahan buat buat merchandise gitu loh. Kemana? Ya ke mereka, bukan ke Cina, apalagi Arab. Gojek kemana kan uangnya? Apa ya? Selain Bukalapak, Gojek kemana lagi uangnya? Nah, tentu ke satu tukang ojek tuh. Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan bagaimana mekanisme kerja startup yang bernama Gojek gitu. Kawan-kawan kan juga melaksanakan bagaimana kita poin, bagaimana kita bayar cash seperti itu. Apalagi baru kemarin, ya kan, Pemprov DKI Jakarta setelah persetujuan dengan DPRD dan restu dari Jokowi menaikkan tarif dasar pengemudi Gojek. Artinya pendapatan mereka lebih besar. Apakah kita mau memantah bahwa sebagian besar dari pengemudi Gojek adalah kaum milenial? Baik, singkat untuk menanyakan. Kalau Bapak Prabowo dia memang tajir kaya, tapi niat hidup dia tuh bagaimana dia kayak tuh mengajarkan masyarakat